Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Arifik. Hari ini saya akan membuat video tentang KSM, tentang kompetisi Sains Madrasah yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan untuk tingkat kabupaten kota, selanjutnya tingkat provinsi, dan juga ke tingkat nasional. Jadi sebelumnya saya harus memberitahu sedikit tentang apa itu KSM. KSM adalah kompetisi Sains Madrasah yang dimana kompetisi ini adalah memperlombakan atau membuat perlombaan untuk bidang studi IPA, matematika, dan juga IPS, di mana IPA terintegrasi, IPS juga terintegrasi, dan matematika juga terintegrasi. Nah, kali ini saya akan sedikit memberitahu kisi-kisi terbaru, yaitu kisi-kisi tahun 2021, kisi-kisi KSMO tahun 2021. Di mana tahun ini juga mungkin masih diadakan KSM secara daring, di mana masih berpengaruh dengan negara Indonesia ini masih berpengaruh dengan pandemi COVID-19. Jadi KSM tahun 2021 ini dibuat secara online juga. Oke, baiklah langsung saja kita memasuki kisi-kisi dari KSMO untuk tingkat MSN-nya. Oke, tapi baiklah sebelum kita memasuki kisi-kisinya, bagi yang pertama masih mengunjungi channel saya ini, untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar adik-adik, kawan-kawan bisa mendapatkan video notifikasi terbaru dari saya ini. Oke, baiklah. Jadi kisi-kisi itu adalah acuan atau panduan bagi kita yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan soal yang akan diuji nanti di perlombaan nanti. Jadi kisi-kisi ini sangat penting sebelum kita mempelajari apa yang akan keluar di soal ujian KSMO nanti. Ada baiknya kita mempelajari kisi-kisinya terlebih dahulu, karena kisi-kisi ini adalah gambaran umum soal KSMO yang akan keluar nanti di tahun 2021. Jadi sangat baik bagi kita apabila ingin mendapatkan kesuksesan ketika kita mengerjakan soal KSMO tadi, ada baiknya kita membaca kisi-kisi terlebih dahulu dan mempelajarinya. Karena 99% soal KSMO yang keluar nanti itu berkaitan erat dengan kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah untuk tahun 2021 ini. Jadi jangan malas untuk mempelajari kisi-kisi, karena dari kisi-kisi itu kita bisa meraih kesuksesan, bisa mendapatkan nilai tertinggi untuk setiap mata pelajaran yang kita ikutkan di tahun 2021 ini. Karena kisi-kisi ini yang saya akan berikan adalah kisi-kisi KSMO tingkat MTS tahun 2021. Jadi soalnya berkaitan erat dengan kisi-kisi yang saya akan berikan ini. Oke, baiklah, langsung saja. Untuk pertama saya akan memberikan kisi-kisi pelajaran IPA terpadu terintegrasi terlebih dahulu. Oke, jadi IPA terpadu terintegrasi terlebih dahulu ini kenapa dikatakan terpadu? Karena IPA itu dibagi dua, yaitu fisika dan biologi. Jadi jangan terkejut adik-adik. Dan kenapa dikatakan terintegrasi? Karena walaupun pelajaran IPA, ya, kenapa disebut dengan terintegrasi? Karena walaupun pelajaran IPA, tetapi soal yang akan dikeluarkan itu berkaitan atau selalu dikaitkan dengan pelajaran agamanya. Selalu dikaitkan dengan pelajaran agama. Biasanya untuk konteks agama yang selalu digabungkan di soal pelajaran IPA, matematika, atau IPS nanti, itu konteks agamanya itu sejarah kebudayaan Islam. Itu akan dikaitkan dengan soal IPA tadi, dengan soal matematika tadi, atau dengan soal IPS tadi.
sejarah budaya Islamnya yaitu kehidupan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah. Sedangkan untuk pelajaran fikihnya, untuk konteks agama, untuk pelajaran fikihnya itu konsep bersuci, sholat termasuk sholat berjamaah. Untuk akidah asalnya, akidah sifat-sifat Allah. Nah, jadi baca itu sifat-sifat Allah. Jadi nanti mungkin akan keluar akan dikaitkan di soal pelajaran IPA tadi. Gitu. Sifat-sifat Allah, keteladanan para nabi, Islam, iman dan ihsan, kisah orang soleh dalam Al-Quran. Nah itu untuk akidah apanya. Dan Quran hadisnya, Quran hadis, iman, toleransi, istiqomah dalam beribadah dan tahsin serta tajwid. Jadi itu ada 4 konteks agama yang akan dikaitkan dengan pelajaran yang IPA, matematika dan IPS nanti. Jadi seperti itu. Jadi jangan terkejut apabila ini pelajarannya pelajaran IPA terpadu, kenapa ada soal agamanya? Nah, itulah yang disebut dengan konteks agama yang dikaitkan dengan pelajaran umum tadi, seperti itu ya. Oke, baiklah untuk IPA terpadu pertama fisika. Fisika itu yang keluar yaitu pengukuran tahu kan ada besaran pokok, besaran turunan dan lain-lain. Selanjutnya energi. Itu di situ ada sumber energi, usaha, energi kinetik dan lain-lain. Selanjutnya gerak dan gaya, itu akan keluar juga soalnya. Selanjutnya fluida. Fluida itu ada fluida statis, fluida dinamis, aliran fluida pada makhluk hidup. Itu fluida akan keluar juga soalnya. Selanjutnya ada getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gelombang dan bunyi, pasti akan keluar nanti soalnya. Selanjutnya ada cahaya dan optika, itu mungkin adik-adik sudah tahu. Selanjutnya ada zat dan kalor, itu akan keluar juga. Selanjutnya ada kelistrikan dan kemagnetan, itu akan keluar juga. Selanjutnya ada IPBA, apa itu IPBA? IPBA adalah ilmu pengetahuan bumi dan Antartika. Jadi di situ nanti akan keluar sistem tata surya, matahari, bumi, bulan, struktur bumi, fenomena gempa, gunung api, tsunami, dan atmosfer. Nah, itu fisikanya. Dan untuk biologinya, yang akan keluar soalnya itu di soal KSMO untuk IPA terpadu, terintegrasi, hingga MTS. Untuk biologinya itu yang keluar itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu akan keluar. Selanjutnya, di makhluk hidup ini yang akan ditanya nanti asal-usul makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, itu yang akan keluar. Selanjutnya organisasi kehidupan. Apa itu organisasi kehidupan? Yaitu bagian, bentuk, organel, utama dan fungsi sel, jaringan organ, sistem organ dan sebagainya. Itu akan keluar. Selanjutnya keanekaragaman dan klasifikasi makhluk hidup. Apa saja di dalamnya? Yaitu sistem 5 kingdom, dunia makhluk hidup, itu akan keluar. Pentingnya pelestarian dan usaha-usaha pelestarian, itu juga akan keluar. Selanjutnya ekologi juga akan keluar. Apa aja ekologi? Populasi, komunitas ekosistem, peran organisme dalam ekosistem, saling ketergantungan, pencemaran dan penanggulangannya, hubungan kepadatan manusia terhadap kebutuhan air bersih, udara bersih, pangan dan lahan. Dan yang keenam yaitu pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap kerusakan lingkungan. Itu akan keluar di ekologi. Selanjutnya struktur dan fungsi pada tumbuhan. Ini sering kita jumpai juga di sekolah. Ini akan keluar juga di soal KSMO IPA terpadu terintegrasi untuk tingkat MSN di tahun 2021, yaitu struktur dan fungsi organ tumbuhan, gerak pada tumbuhan, proses fotosintesis, meliputi tempat dan faktor yang mempengaruhi fotosintesis, itu akan keluar. Proses respirasi dan transpirasi, reproduksi tumbuhan, contoh hama dan penyakit tanaman, itu juga akan keluar. Selanjutnya pemahaman pada vertebrata, termasuk manusia, dan invertebrata, termasuk kelainan penyakit yang terjadi pada sistem gerak, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem ekskresi, sistem saraf, dan sistem reproduksi. Itu akan keluar juga. Selanjutnya perkembangan manusia berdasarkan usaha. Tahap-tahap perkembangan manusia dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga manula. Itu juga akan keluar. Terus genetika akan keluar, gen dan kromosom, pengertian resesif, dominan, dan intermediate, persilangan,
hereditas dan kegunaannya, itu akan keluar. Dan yang terakhir adalah bioteknologi. Bioteknologi ini yang akan keluar yaitu bioteknologi konvensional dan modern, manfaat dan dampak bioteknologi. Selanjutnya GMO. Jadi itu untuk pelajaran IPA terpadu terintegrasi KSNO tingkat MSen tahun 2021. Jadi yang saya baca-baca tadi itu adalah kisi-kisinya, acuannya sebagai panduan untuk kalian belajar, karena soal yang akan keluar pasti berkaitan dengan yang saya bacakan tadi, dengan kisi-kisi tadi ini. Jadi untuk hari ini IPA terpadu dulu saya akan berikan, untuk mungkin selanjutnya saya akan berikan kisi-kisi untuk pelajaran matematika terintegrasi. Jadi pada adik-adik jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dengan adik-adik menekan tombol subscribe serta membagikan kepada teman, tonton video ini sampai habis, insya Allah adik-adik akan mendapatkan banyak ilmu. Dan saya pribadi doakan semoga adik-adik bisa mendapatkan kesuksesan dalam mengikuti lomba KSNO nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, apabila ada kekurangan dalam video ini, tolong komen di kolom komentar supaya video ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.